Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Saya minta Vito untuk pimpin doa. Silakan bagi podcast. Yang lain silakan berdiri. Marilah kita sekian berdoa. Menjalankan ajaran dan kebiasaan kita masing-masing. Berdoa mengadaan Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Vito. Silakan duduk. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, saya mau cek hadiran ini. Coba yang tidak hadir hari ini siapa? Orang ya. Berapa orang? Orang. 2 orang ya. Jadi saya harapkan supaya kita semua selalu hadir ya di sekolah, karena kalau kita tertinggal satu mata pelajaran saja rugi. Jadi diusahakan kecuali kalau kita sakit. Tetapi kalau kita sehat harus utamakan datang ke sekolah. Oke, baik. Adik-adik sekalian, hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian ada satu mata pelajaran yang baru. Satu mata pelajaran yang baru. Namanya itu mata pelajaran coding. Mata pelajaran coding. Pernah dengar itu? Pernah dengar? Ada yang tahu? Mata pelajaran coding. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Nah, itulah gunanya pada hari ini. Pak Guru akan menjelaskan semuanya kepada kalian. Apa itu coding, lalu seperti apa di dalamnya nanti itu akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Lalu kemudian nanti sebentar ada satu topik yang perlu kita harus dalami bersama, yaitu tentang algoritma. Apa itu algoritma? Nanti sebentar Pak Guru akan jelaskan. Sebelum itu saya minta Desi untuk kita ice breaking. Ayo Desi, ice breaking. Semua berdiri, supaya kita semangat. Ayo Desi. Tepuk diam. Bila aku tidak tepuk, aku akan diam. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada Desi. Silakan dulu, tepuk tangan dulu. Desi. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut pada materi, terlebih dahulu Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memahami apa itu algoritma dengan bahasa sederhana. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, menyusun langkah-langkah atau algoritma untuk menyelesaikan masalah-masalah sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian yang ketiga, menggunakan algoritma dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kurang lebih itu ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Namun sebelum kita sampai pada algoritma, Pak Guru akan menjelaskan apa itu mata pelajaran coding, supaya kamu tidak bingung. Kami di sekolah tadi diajarkan coding, tapi kami tidak tahu apa itu coding. Jadi Pak Guru akan menjelaskan apa itu mata pelajaran coding. Oke, sekarang perhatikan di layar baik-baik. Kita lihat dulu pengertian atau arti dari coding itu sendiri. Jadi arti dari coding itu adalah proses menuliskan atau instruksi atau perintah dalam bahasa pemrograman agar komputer dapat memahami dan menjalankannya untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Jadi kita berhubungan dengan komputer, tetapi yang perintahkan dia itu adalah kita. Pernah kalian buka WhatsApp? WA? Pernah? WA itu merupakan sebuah aplikasi
yang sudah dirancang oleh ahlinya, tetapi ketika kita mau menggunakan WA tersebut, maka kita harus membukanya secara berurutan dengan menggunakan tulisan atau instruksi. Misalnya tekan di aplikasinya, ya tidak? Kemudian kita lihat di dalam, kalau ada pesan masuk itu pasti ada tandanya. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya pembelajaran coding itu adalah kita mengikuti instruksi agar kita bisa perintahkan komputer. Coba kemarin yang ikut ujian simulasi ANPK, coba tekan. Semua ikut, Nah, kemarin waktu kita kegiatan ANPK itu ada sebuah aplikasi di komputer yang kita perintahkan. Ada masukkan apa kemarin? Masukkan apa? Username, ya tidak? Kemudian masukkan apa? Token, ya tidak? Nah, itu berarti kita melakukan pemrograman terhadap komputer agar kita bisa menggunakan aplikasi tersebut. Itulah maksudnya dengan pembelajaran coding itu. Begitu. Tetapi tidak hanya sebatas di situ juga. Secara mendalam, pembelajaran coding itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tadi itu tentang algoritma tadi. Nah, itu nanti sebentar Pak Pur akan jelaskan. Lalu kemudian, secara sederhana juga dapat dijelaskan, manusia menuliskan kode pada komputer, kemudian membaca dan menjalankan perintah tersebut. Misalnya kalau kita menggunakan HP, saya mau menghubungi misalnya Desia, maka saya menggunakan apa? Nomor HP dan juga menggunakan handphone. Dengan nomor-nomor tersebut, saya bisa menghubungi bahwa tujuan yang saya kontak ini adalah tujuan kepada Desia. Begitu. Dan kita sekarang sudah dihadapkan dengan semua aplikasi-aplikasi yang sudah membantu kita untuk meringankan semua pekerjaan-pekerjaan manusia. Tinggal kita perintahkan. Begitu. Kemudian yang berikut, jadi coding ini dapat diartikan sebagai cara kita berkomunikasi dengan komputer, misalnya untuk membuat aplikasi atau yang lain. Jadi kita berbicara atau berkomunikasi dengan komputer. Tahu komunikasi? Maksudnya kita berbicara. Kalau bahasa kita orang sini itu berarti kita tombol ke komputer. Dengan cara apa? Dengan cara kita memasukkan kode-kode, memasukkan angka, memasukkan nomor. Begitulah cara kita untuk berkomunikasi dengan komputer. Sampai sini Pak? Ada yang minum? Masih semangat? Masih semangat. Jadi kenapa mata pelajaran ini harus diajarkan? Karena sekarang kita sudah dihadapkan dengan dunia yang sudah semakin maju. Begitu. Oke, sekarang kita lihat yang berikut. Yang berikut, pada pembelajaran coding ini, kita juga dituntut untuk berpikir komputasional. Itu adalah bagian-bagian di dalam pembelajaran coding. Berpikir komputasional ini, itu merupakan cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah secara terstruktur, logis, dan sistematis dengan meniru kerja komputer. Jadi ketika kita dituntut untuk berpikir komputasional, saya kasih contoh misalnya begini. Berpikir komputasional itu begini contohnya. Vito memiliki masalah selalu terlambat bangun pagi. Terlambat bangun pagi. Ini salah satu masalah. Nah sekarang kalian dituntut untuk berpikir bagaimana caranya mengatasi agar Vito ini tidak terlambat bangun pagi. Coba angkat tangan. Berpikir. Vito selalu terlambat bangun pagi. Kira-kira bagaimana caranya supaya dia tidak terlambat lagi bangun pagi? Coba angkat tangan yang tahu. Dia siap? Dia selalu terlambat bangun pagi. Bagaimana caranya supaya dia bangun tepat waktu sudah? Ayo, coba. Vito, apa ini jadi? Tidur dengan cepat. Tidur lebih cepat. Itu salah satu solusi. Yang kedua, apa lagi? Apa lagi? Vito ini punya masalah. Saya apa? Selalu terlambat bangun pagi. Berarti kamu punya masalah. Nah sekarang, bagaimana cara berpikirnya kalian agar masalah Vito ini bisa diatasi? Misalnya apa? Iya, salah satunya bisa bangun lebih cepat. Justru tujuan kita ke situ. Tetapi bagaimana caranya? Caranya, karena Vito ini sudah berusaha supaya dia bangun tepat waktu, tetapi selalu terlambat.
Menurut GG tadi harus tidurnya lebih apa? Mungkin Vito kendalanya dia berpikir, memang saya selama ini sering terlambat tidur. Kadang saya jam 11 baru tidur sehingga pagi saya terlambat. Apalagi yang lain? Solusinya supaya cepat bangun. Misalnya apa? Menggunakan alarm di handphone. Apalagi yang lain? Ya mesti istirahat siang yang cukup juga, ya tidak? Sehingga bangun pagi datang sekolah tidak terlambat. Juga masih banyak cara-cara lain. Jadi ketika kita berpikir komputasional, yang dituntut itu adalah bagaimana caranya kita memecahkan sebuah persoalan, menyelesaikan sebuah masalah. Masalah yang dihadapi oleh Vito adalah terlambat bangun pagi sehingga sering terlambat datang sekolah. Mesti dia cari sudah. Saya tidur jam sekian, mungkin saya terlalu lama malam tidur. Mesti saya harus lebih cepat. Atau coba saya gunakan alarm HP. Ya tidak? Ya tidak? Ya. Ketika pagi alarm HP berbunyi, saya bangun sudah. Berarti saya sudah bangun tepat waktu. Begitu. Kita lanjut. Ada yang mau bertanya? Oke. Lalu kemudian kita lihat yang berikut. Ada unsur-unsur ketika kita berpikir komputasional. Unsur-unsur di dalam apa saja? Yang pertama, dekomposisi. Apa artinya? Dekomposisi itu artinya memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Contohnya masalah tadi itu, masalah terlambat bangun pagi. Kasih pecahin masalahnya. Mesti apa? Mesti harus diselidiki dulu. Kenapa saya terlambat bangun pagi? Barangkali saya terlalu lama tidur malam. Barangkali saya tidak gunakan alarm HP. Atau barangkali saya terlalu lelah dengan bermain sehingga saya ketiduran. Begitu. Kemudian unsur yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan pola dari suatu permasalahan. Kita lihat persoalan yang kita hadapi yang seperti apa, sama tidak dengan yang lain. Begitu. Lalu kemudian abstraksi, ini fokus pada informasi penting atau poin apa yang kita mau lihat pada persoalan yang kita hadapi. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah algoritma. Algoritma itu apa? Menyusun langkah-langkah yang jelas dan terurut untuk menyelesaikan masalah. Itulah nanti yang akan kita pelajari lebih mendalam tentang algoritma. Menyusun langkah-langkah dengan jelas dan terurut untuk menyelesaikan masalah. Nanti sebentar pada tugas kelompok sebentar Pak Guru akan menyajikan sebuah persoalan. Kemudian kamu menyelesaikannya secara terurut. Oke. Bagaimana kita lanjut? Lanjut ya? Sampai sini sudah paham? Oke. Nah sekarang ini adalah pengertian dari algoritma. Kalau tadi itu pengertian dari coding, tadi pengertian dari coding. Sekarang kita lihat pengertian dari algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah teratur untuk menyelesaikan masalah. Yang berikut kita lihat ciri dari algoritma yang baik. Apa saja cirinya? Yang pertama, harus jelas atau mudah dimengerti. Ketika kalian menjelaskan suatu langkah-langkah seperti tadi menyikat gigi, berarti dia harus jelas dan mudah dimengerti menggunakan bahasa yang sederhana. Kemudian yang berikut, terurut. Jadi langkah-langkahnya harus terurut. Kalau kita menyikat gigi, berarti tadi kita mulai dari mengambil odol, meletakkan pada sikat gigi, baru kita mulai sikat gigi. Jadi langkah-langkahnya harus jelas. Lalu kemudian yang berikut, yang terakhir, harus pasti. Hasil akhirnya bisa diperoleh atau dimengerti. Ketika kita menjelaskannya, orang harus mengerti dengan apa yang kita jelaskan tersebut. Langkah-langkahnya harus benar-benar terurut. Oke. Lalu yang berikut, ada beberapa bentuk algoritma. Yang pertama dalam bentuk langkah tertulis, kemudian ada juga dalam bentuk gambar atau alur, kemudian ada juga dalam bentuk kode. Seperti tadi saya jelaskan itu, kode ketika kita menggunakan misalnya kemarin yang AMBK itu kita memasukkan angka atau memasukkan token. Nah, itu berarti kita sedang menerapkan algoritma dalam kegiatan AMBK kemarin. Kita masukkan angka, baru kita gunakan
Begitu. Kalau kita tidak masukkan kode atau token tersebut, maka kita tidak bisa mengerjakan soal, ya tidak? Nah, langkah-langkah inilah yang dituntut agar ketika kita nanti dihadapkan dengan persoalan-persoalan seperti itu, maka kita harus melakukannya secara terurut atau berurutan. Gitu. Sampai sini paham? Tidak terlalu loyo, semangat sedikit. Kiko masih bisa untuk lanjutkan? Saya lihat kau mengantuk ini. Sekarang yang berikut, ya ini salah satu contoh algoritma ya. Misalnya ketika saya menyuruh Kiko menyalakan lampu, Kiko, tolong kamu nyalakan lampu. Berarti apa yang dilakukan oleh Kiko? Dia menuju ke saklar, kemudian dia memindahkan saklar. Ya tidak? Jadi dia pergi menuju ke saklar, lalu kemudian menekan tombol dan lampu menyala. Ini salah satu contoh sederhana algoritma. Jangan begini, saya suruh dia pergi kasih nyala lampu, dia pergi putar di atas. Jangan. Jadi lampu tersebut sudah dihubungkan ke saklar. Makanya kita dilatih untuk kita mengurutkan. Begitu. Mengurutkan. Sama dengan kamu kita mandikan. Tidak mungkin kita langsung sabun dulu. Pasti kita siram dulu dengan air supaya sabun itu mencair di kita punya badan. Jadi hal-hal sederhana seperti ini perlu kita harus pelajari dengan baik. Baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari maupun juga ketika kita berhadapan dengan komputer. Itu. Jangan pernah kita melibatkan satu langkah. Saya sering melakukan kegiatan INPK itu. Kita tidak bisa mengerjakan soal tanpa ada token. Ya tidak? Sedikit-sedikit, Pak Proktor minta token, kasih token, mulai sudah. Kalau sudah kasih masuk token, lanjut kerja sudah. Berarti secara algoritma kita sudah mengikuti betul langkah-langkahnya. Lalu kemudian yang berikut, nah sekarang kita sudah sampai di video contoh algoritma. Perhatikan baik videonya. Ini videonya. Yang pertama. Bisa dilihat ya?
tadi salah satu contoh bagaimana langkah-langkah membuat atau buat apa itu tadi? Buat kopi ya tidak? Nah, buat kopi. Yang pertama dalam video tadi terlebih dahulu disajikan bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan untuk membuat kopi. Mulai dari apa tadi? Ada tepung, ya tidak? Kemudian gula. Kemudian apa? Apa lagi? Air panas. Apa lagi? Kemudian setelah bahan-bahannya sudah disiapkan, yang berikut adalah langkah-langkah membuat kopi. Apa tadi yang dilakukan? Yang pertama, masukkan kopi 1 sendok teh ke dalam gelas. Kemudian masukkan apa? Gula. Kemudian masukkan apa? Air apa? Air panas. Kemudian diaduk. Setelah diaduk, kopi sudah siap untuk disajikan. Jadi itu adalah salah satu contoh langkah-langkah bagaimana kita membuat kopi. Itu. Nanti sebentar ada tugas untuk kalian kerjakan. Kemudian kita lihat video yang kedua ya. Video yang kedua. Sabar. Ini video yang kedua. Membuat teh. Ya, videonya singkat sekali karena membuat teh tidak terlalu rumit. Tapi dia kurang lebih sama dengan ketika kita membuat kopi. Bahan-bahan yang disiapkan ada sendok, ada gelas, ada daun teh, ada air panas. Kemudian juga ada gula. Gitu. Jadi ini adalah beberapa contoh bagaimana kita melakukan sesuatu dengan mengikuti langkah-langkah yang benar. Oke. Nah, sekarang kita lanjut Sekarang saya minta kalian untuk duduk dalam kelompok. Bagi dalam 2 kelompok saja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke. Sekarang ambil kursi, kalian membentuk dalam kelompok. Ya. Yang di belakang pindah ke sini. Ini siapa? Pindah ke sini. Kamu 3 langsung balik ke belakang. Ini juga langsung balik ke belakang. Pak Guru sudah menyiapkan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Jadi sebentar. Yang pertama, tuliskan dulu bahan-bahannya. Yang kedua, langkah-langkah selanjutnya setelah bahan-bahan disiapkan. Oke. Sekarang siap dulu. Ya, untuk kelompok 1, buatlah algoritma pergi ke sekolah. Jadi kamu hanya menuliskan langkah-langkah sampai kamu pergi ke sekolah. Berarti mulai dari mana dulu? Gitu. Mulai. Kemudian dan kelompok 2, buatlah algoritma membuat teh manis. Apa bahan-bahannya, kemudian langkah-langkahnya apa. Kamu punya lebih rumit daripada mereka punya. Mereka punya ini langkah-langkah pergi ke sekolah. Mulai dari mana dulu? Ya, diskusi dulu dalam kelompok. Nanti dituliskan di situ. Sebentar, 1 orang presentasi ke kelas. Membuat teh manis itu apa saja bahannya. Kemudian, kalau kamu mau pergi sekolah itu mulai dari mana dulu? Tulis langkah-langkahnya. Ya, diskusi sudah. Diskusi. Kalau kamu mau buat teh, bahannya apa saja? Harus tahu. Kemudian langkah-langkahnya sebentar seperti apa?
Ya, diskusi. Kalau kamu mau pergi ke sekolah, mulai dari mana dulu langkah-langkahnya. Kemudian yang buat T, apa saja bahan-bahannya, kemudian langkah-langkah membuatnya seperti apa. Berpikir dulu baru tulis. Urutannya tidak boleh salah, Ya. Tidak boleh salah urutannya. Sudah? Cepat. Berpikir dulu baru tulis. Berpikir dulu. Berpikir. Untuk yang buat T, harus terlebih dahulu tuliskan bahan-bahannya apa. Setelah itu, langkah-langkah membuatnya seperti apa. Sampai dengan pada akhirnya itu, T siap untuk diminum. Gitu.
Untuk yang buat algoritma pergi ke sekolah, langkah-langkahnya seperti apa? Harus berpikir, semua harus berpikir. Kalau ada yang lupa, yang lain kasih masukan seperti apa yang bagus. Urutannya harus seperti apa? Sudah? Sudah atau belum? Ayo cepat deh. Cepat. Kalau algoritma tentang pergi ke sekolah, itu kan yang kamu lakukan setiap hari, itu masa kamu itu sudah berpikirnya susah sekali. Setiap hari itu kamu lakukan. Mulai dari mana, sampai pada akhirnya kamu datang ke sekolah. Begitu juga dengan yang buat teh. Buat teh itu sama dengan kamu buat kopi, buat susu. Bahan-bahannya apa saja, itu kamu bisa. Sudah? Sudah? Oke, kita mulai dari kelompok 2 dulu. Satu orang. Ya. Kelompok 2 ini akan mempresentasikan bagaimana mereka membuat teh manis. Ya, silakan disiap. Besar sedikit, ulang. Perkenalkan dulu, bilang kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara membuat teh manis. Ya, besar suara. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teh manis. Cara membuat teh manis. Ya, dengan mereka sudah. Semua buka sini. Ya, bahannya dulu. Bahan-bahan membuat teh manis. Yang pertama, ambilkan gelas, sendok, dan air panas. Besar suara. Terus. Air panas dan daun teh. Lalu dan gula. Ya, lanjut. Lalu cara membuat teh manis. Cara membuat teh, ya. Ambilkan gelas,
masukkan dari teh ke dalam gelas. Terus. Masukkan juga gula. Lalu masukkan air panas di dalam gelas. Lalu diaduk. Setelah itu teh manis disajikan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mana kita punya laporan jawaban tim sudah pas kan? Asik, asik. Yang pertama tadi bahan-bahannya tadi ada daun teh, ada gelas, sendok, gula dan air panas. Ada 5 bahan. Kemudian langkah-langkahnya mereka mengambil gelas, kemudian menaruh daun teh ke dalam gelas, kemudian menaruh gula, lalu kemudian air panas, kemudian diaduk dan pada akhirnya teh tersebut siap untuk disajikan. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang dari kelompok 1, tulislah bagaimana algoritma pergi ke sekolah. Coba dari kelompok 1. Ya, teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan algoritma pergi ke sekolah. Teman-teman yang presentasikan Langkah-langkah pergi ke sekolah. Besar sedikit suara ya. Langkah pertama, bangun pagi, setelah itu berdoa. Terus. Kedua, cuci muka. Terus. Ganti baju. Sarapan pagi, setelah itu sikat gigi. Pamit kepada orang tua. Berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah. Menurut kelompok 2, ada yang kurang tidak dari kelompok 1? Bagaimana kelompok 1? Menurut kalian sudah pas? Jawab, sudah pas kan? Harusnya jawab. Sudah pas? Kelompok 2, pas atau kelompok 1? Hah? Tidak ada yang kurang? Ada yang kurang. Apa yang kurang? Gitu. Ketika kita bangun pagi, maka yang kita lakukan setelah kita doa itu adalah merapikan tempat tidur. Kamu punya tidak ada tuh? Tidak ada. Atau kamu bangun begitu saja, lepas saja kamu punya selimut. Makanya tadi saya bilang harus berpikir dulu, berpikir. Saya bangun pagi, berdoa. Setelah berdoa, saya rapikan tempat tidur. Bila perlu kamar itu disapu. Setelah itu, saya cuci muka atau mandi, ya tidak? Kemudian setelah itu apa? Makan pagi. Setelah itu sikat gigi. Kemudian setelah itu berpamitan dengan orang tua, lalu kemudian berangkat ke sekolah dan tiba di sekolah berkumpul bersama teman-teman. Jadi ya tepuk tangan untuk kelompok 1. Pada dasarnya semua vaksin. Pada dasarnya ketika kita membuat algoritma, kita harus memikirkan betul langkah-langkahnya supaya kita tidak boleh salah dalam membuat atau menyelesaikan suatu masalah. Begitu. Ketika kita melibatkan satu langkah saja, maka masalah tersebut tidak akan terselesaikan dengan baik. Contohnya tadi, pas Vito sudah di sekolah, orang tuanya di belakang, ini anak tadi pergi sekolah tapi tempat tidurnya tidak dirapikan, yang lain-lainnya buat. Begitu. Jadi harus secara berurutan betul-betul. Sama dengan kalau kita buat algoritma mandi pagi. Apa yang harus disiapkan? Siapkan semua pakaian untuk ganti, handuk apa segala macam, kita siapkan semua. Setelah itu kan tidak mungkin sampai di kamar mandi kita langsung sabun. Pasti langkah-langkahnya kita gayung dulu air, sirami kita punya badan, baru kita mulai gosokkan sabun. Baru kita mulai bersihkan badan. Pada akhirnya setelah itu kita menyiram untuk bersihkan sabun, kemudian dilap dengan handuk, kemudian kita menggantikan pakaian yang baru. Begitu. Jadi penting kita harus pelajari yang namanya algoritma atau susunan atau langkah-langkah. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah mengerti? Oke. Kalau sudah mengerti, sekarang Pak Guru akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Yang pertama kita lihat itu adalah pengertian dari
berpikir komputasional. Kalau kita melihat di sini, berpikir komputasional itu adalah berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah secara terstruktur atau secara berurutan. Itulah yang dimaksud dengan ketika kita dituntut untuk berpikir komputasional. Lalu kemudian yang kedua, pengertian dari algoritma, yaitu bagaimana kita mengatur langkah-langkah secara berurutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi ketika kita berbicara tentang algoritma, itu bukan hanya hal-hal kecil yang tadi kita sudah presentasikan di depan kelas. Bukan hanya itu. Ada begitu banyak hal yang harus kita lakukan, wajib harus kita lakukan dengan cara berurutan. Tata urutannya seperti apa? Kalau hari ini saya memberikan tugas kepada kalian itu menyelesaikan tugas algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nanti tugas berikutnya nanti bagaimana kalian itu ketika dihadapkan pada sebuah komputer, algoritma membuka aplikasi YouTube atau algoritma menghubungkan komputer dengan internet. Bagaimana caranya? Algoritma membuka aplikasi Facebook, algoritma membuka aplikasi ANBK, web ANBK. Itu semua nanti akan dijelaskan. Bagaimana langkah-langkahnya? Makanya ketika guru menjelaskan berkaitan dengan algoritma tentang langkah-langkahnya, harus disimak baik. Kenapa? Karena sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di rumah, di sekolah, di masyarakat. Contohnya juga misalnya orang mengendarai sepeda motor. Hal apa yang dilakukan? Ya tidak. Pernah tidak kalau lihat orang mengendarai motor? Pasti dia mulai mengendarai motor. Pasti dia mulai menaikkan standarnya motor. Ya tidak. Kemudian dia masukkan kunci, hidupkan kunci kontak, kemudian dia nyalakan mesin, masukkan apa namanya giginya, lalu kemudian gasnya sedikit ditarik, maka motor tersebut bisa berjalan. Ini contoh yang kita lihat atau kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Begitu juga nanti kalau kalian dihadapkan pada sebuah komputer, dihadapkan pada sebuah handphone. Jadi penting kita memperhatikan betul langkah-langkah setiap masalah atau persoalan yang kita jumpai. Begitu. Jadi sampai sini sudah paham? Ada yang mau bertanya mungkin? Tidak ada yang mau bertanya? Oke. Baik, sudah anak-anak sekalian, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai sini. Sebelum kita pulang, mari kita menutupi kegiatan kita dengan doa. Untuk itu saya minta Vito untuk pimpin kita dalam doa. Berilah kesempatan kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdamai dengan Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan.